Peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Mungkin kawan-kawan juga pernah mengalami kejadian serupa dengan kami. Saat itu gua dengan teman seprofesi pergi ke Jakarta karena ada urusan pekerjaan. Waktu itu gua dari ke Jakarta lewat jalur darat dengan membawa mobil pribadi. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami sampai di Jakarta dini hari. Setelah memasuki area Jakarta, kami langsung mencari penginapan atau hotel. Jam 5 tepat, kami mencari sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan. Setelah melihat dari beberapa referensi yang ditunjukkan Maps di HP, akhirnya kami putuskan menginap di Hotel X. Pilihannya masih di bilangan Jakarta Selatan, dikarenakan acaranya bisnis kami nanti di sekitar daerah ini juga. Maksud kami, biar tidak jauh dari lokasi bisnis utama. Setelah terlihat hotelnya dari dekat mobil gua masuk di parkiran, gua dan Andra dengan cepat menuju resepsionis dan langsung check-in. Ternyata setelah check-in, gua dapat kamar di lantai 2. Tapi hal itu tidak masalah buat kami. Lagian juga kami cuma booking 2 malam saja di hotel. Sesampainya di kamar, tempat itu yang kuingat ada 2 jendela keluar. Tapi di luar jendela, yang terlihat hanya ruang kosong tertutup tembok. Jadi pemandangannya gelap di siang hari maupun malam hari. Ruangan itu terdapat 2 kursi kayu dan 1 meja. Sedangkan di samping kanan kirinya terdapat meja kecil beserta lampunya. Setelah itu, kami memasukkan barang-barang ke kamar. Tak lupa, kami sekalian mandi dan persiapan untuk acara jam 10 pagi. Sekitar jam 8 pagi, kami sarapan dulu di cafe hotel. Dan jam 9, kami berangkat ke tempat yang sudah ditentukan oleh semua rekan bisnis kami. Saat itu gue hanya berdua dengan kawan. Sebut saja dia bernama Andra dan gue Randi. Acara dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Setelah acara selesai, gue dan Andra langsung pulang ke hotel tempat kami menginap. Setelah sampai kamar, gue memutuskan untuk mandi terlebih dahulu, sedang Andra belakangan. Saat kami sudah selesai mandi dan bersih-bersih, tujuan saya adalah bersantai di kafe lobi hotel untuk menikmati suasana dan minuman khas kafe hotel. Saat gue melihat jam yang berada di HP, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Mata gue merasa sudah sedih karena capek. Dari kemarin belum istirahat maksimal. Endra, gue tinggal tidur dulu ya ke kamar, kata gue sambil menguap. Ya udah tidur sono duluan, gue masih pengen ngopi Ran, jawabnya sambil tangan pegang HP dan masih main ML. Lu kan dah bawa kuncinya kan? Tanya gue. Belum Ran, jawabnya cuek karena fokus sama permainan. Ya udah kamar gak aku kunci sekalian, kalau lu mau masuk biar enak boy, kata gue. Setelah itu gue pergi meninggalkan kafe dan pergi sendirian ke kamar untuk tidur. Saat gue tidur, memang bener-bener kamar gue tak terkunci sama sekali. Gue berpikir dari pas gue tidur digedor, bikin gak nyaman orang tidur. Setelah itu, gue langsung ambil posisi untuk langsung tidur di bed yang berisi 2 orang. Gue posisi tidur miring ke samping kanan dan berselimut putih tebal khas hotel. Lampu gua setting remang-remang dan AC-nya gua pilih yang paling dingin. Setelah gua tertidur agak lama, tiba-tiba samar terdengar suara dengkuran dari samping gue. Krok, krok. Gua kira itu si Andra. Karena posisi gua tidur kan udah miring samping kanan, jadi malas untuk balik badan. Gua pikir malam itu yang sedang mendengkur adalah Andra. Saat suara itu lama-kelamaan buat gua udah tak nyaman. Andra, kecilin dikit dong suara lu, perintah gua pelan yang masih tidur menyamping ke kanan. Setelah gua ngomong berulang kali, dengkurannya mulai mengecil secara perlahan. Tapi setelah beberapa menit kemudian, dengkurannya mengeras lagi. Krok, krok, krok. Memang setahu gua di rumah kebiasaan Andra kalau tidur dia pasti mendengkur.
Waktu ocehan gua enggak didengar. Dengan kesel, akhirnya gua menutup telinga gua sama bantal daripada kagak bisa tidur. Setelah ditutup dengan bantal, gua melanjutkan tidur. Meski suaranya masih terdengar pelan, tapi syukur gua akhirnya bisa tidur dengan lelap. Jam dinding terus berputar dan berjalan sampai pagi. Gua bangun kira-kira jam 5 pagi. Gua waktu itu masih posisi miring ke kanan, hanya mata gua yang bangun dan melirik jam di HP saja. Gua lihat Andra pakai boxer dan kaos berjalan ke kamar mandi di samping kanan gua. "Mandinya cepetan, Andra," kata gua yang masih tiduran miring ke kanan. Soalnya gua baru ingat ternyata celana pendek gua basah. Ternyata semalam gua lagi mimpi indah. Gua ngerasa tumben si Andra kagak jawab, cuman ngeloyor saja masuk ke kamar mandi. Biasanya tuh anak paling suka ngebacot kagak jelas kalau disuruh cepet-cepet. Setelah dia menutup pintu kamar mandi, selama beberapa menit dia masuk, tapi tidak ada suara apapun dari kamar mandi. Tiba-tiba ada suara pintu kamar luar. "Ambil, tok, tok, bangun, bangun, Ran." Suara Andra dari luar kamar. Waktu itu aku bingung dong. Lah terus siapa juga yang habis lewat depan gua? "Kagak dikunci dodol dalam ruangan," jawab gua dari kasur tempat tidur. Setelah pintu belum terbuka, memastikan gua langsung bangun penasaran dan ingin siapa yang berada di luar kamar ini. Gua berjalan ke arah pintu dan membukanya secara perlahan. Gua lihat dari sedikit pintu yang terbuka. Bener, ini memang Andra. Akhirnya gua buka penuh pintu kamarnya. Ngapain lu intip-intip, Ran? Kayak lihat artis saja," kata Andra dari depan pintu. "Intip pala lu botak," jawab gua. Terus gua buka pintu kamar mandi yang berada di sebelah gua. Dan ternyata kosong, enggak ada orang. Akhirnya gua kembali ke tempat tidur dengan perasaan penasaran. "Lu dari mana, Nak?" tanya gua yang sudah kembali bahan di tempat tidur. "Dari parkiran mobil depan Mas Randy," jawabnya sambil ngeloyor jalan ke almari pakaian. "Jadi lu tadi malam tidur di mobil?" tanya gua lagi. "Iya, iyalah setan, emang dari semalam gua mau kemana?" jawabnya sambil mengambil baju dari tasnya. "Kirain dugem boy, lah kuncinya kamar-kamaren kan lu bawa juga kan? Ngapain kagak tidur di sini?" tanya gue lagi yang kepo. "Suka-suka dong, kepo amat lu," jawabnya cuek. "Ya, cuma nanya doang sensi amat Lundra," kata gue jengkel yang sudah berada di belakangnya melihat isi alamari karena khawatir barang gue bakal dipakai si Andra. "Ya udah, gue mau mandi dulu." "Ran, minggir, kayak mau homo lu deket-deket gue," katanya sinis serta jalan menuju kamar mandi. "Sialan Lundra," jawab lirih gua. Dengan cepat dia masuk kamar mandi, tapi yang gua lihat ini adalah Andra yang kedua masuk ke kamar mandi pagi ini. Sialan gua pagi. Pagi ini masih mimpi apa beneran, Yak? Gua pikir pagi itu hanya halusinasi gua saja karena kecapean dari kemarin. Kondisi gua habis mimpi indah juga kan? Sambil nunggu Andra gua kembali ke kursi kayu di kamar. Gua yang masih bengong sambil mengingat-ingat kejadian dan mulai menikmati rokok serta mulai menyalakan TV dari kursi kayu. Waktu gua duduk-duduk sendiri di kamar, tangan gua menampar kedua pipi dengan keras. Pak, pak. Ternyata gua sekarang bukan mimpi boy. Gua berusaha untuk tenang dan berpikir positif pagi itu. Mungkin tadi halusinasi saja dalam hati gua. Setelah Andra keluar dari kamar mandi, gua langsung masuk kamar mandi tanpa peduli ocehan Andra lagi. Beberapa saat setelah gua selesai mandi besar dan bersiap-siap untuk acara terakhir bisnis kami. Pagi, setelah sarapan di depan hotel, sekitar jam 9, kami berangkat seperti kemarin ke tempat acara di hari yang terakhir. Waktu di tengah acara Andra telepon salah satu teman kita yang di Kementerian X untuk ketemuan di hotel tempat kami menginap. Andra mengajak teman-teman ketemu sekitar jam 9 malam.
karena malam ini adalah malam terakhir kami di Jakarta, sekalian melepas kangen dengan teman-teman lama. Setelah acara kami selesai, gua dan Andra langsung kembali ke hotel sekitar jam 7 malam. Setelah sampai di hotel, kami giliran untuk mandi dan bersiap-siap ke kafe hotel. Karena kami berjanji di kafe sekalian kami makan malam dulu sebelum kawan ini datang. Setelah makan malam, kami menunggu di meja yang berisi 4 orang, ditemani minuman ringan dan cemilan. Beberapa saat kemudian, sekitar jam 9 lebih, datanglah teman kami. Yang satu berambut cepak kulit hitam, sebut saja dia, namanya Bang Tommy, yang bekerja di Kementerian X. Sedang selain lagi Irfan, orangnya gemuk berambut, agak gondrong, berkulit sawo matang. Saat itu, mereka berdiri berdua celinguk di depan resepsionis. Bang sini, panggil Andra sambil berdiri dan melambaikan tangan melambai ke arah mereka berdua dari tempat duduk kami. Ya, di situ rupanya kalian, jawab Tommy dari jauh yang mulai berjalan ke arah tempat duduk kami. Setelah kami di tempat duduk saling berhadapan, gua pesenin minum dulu nih, kawan-kawan lama. Setelah itu, kami ngobrol ke sana, kemari bahas masa lalu kita yang tidak jelas dan konyol. Di tengah-tengah sempat berdiskusi, Bang Tommy nyeletuk. Kalian gak salah nginep di hotel ini? Tanyanya dengan nada datar. Emang kenapa Bang? Jawab gua. Gak apa-apa sih, nikmati aja, katanya penuh misteri. Saat itu aku asli gak tahu apa tentang sejarah hotel ini. Dan malam itu aku menganggap pertanyaan Bang Tommy hanya ucapan biasa saja. Setelah jam menunjukkan angka 11:45 menit, rasa ngantuk gua mulai datang. Berulang-ulang gua menguap sampai gua malu sama kawan-kawan lama ini. Soalnya mau diajak begadang sampai pagi, tapi waktu itu gua langsung putuskan untuk pamit duluan. Bang, aku mau tidur duluan ya, kata gua sambil menguap. Ya elah eluran tidur mulu, sahut Andra. Beneran Andra, gua udah ngantuk berat nih, temenin Bang Tommy sama Irfan dulu ya, pinta gua. Ya udah sono pergi tidur duluan, jawab Tommy. Tar kita ngobrolnya juga pindah ke kamar kalian Bang, kata Irfan dengan senyum-senyum. Iya udah gua cabut duluan nih, kata gua. Setelah itu gua langsung pergi ke kamar gua sendiri. Karena teman-teman mau ke kamar ini tar malam, akhirnya gua gak kunci tuh pintu. Gua tidur dengan posisi yang sama kayak malam kemarin. Waktu itu gua cuma pakai boxer sama kaos oblong. Saat itu gua atur AC paling dingin lagi biar nyenyak tidurnya, tapi tetap pakai selimut tebal sampai leher. Beberapa saat setelah aku tertidur, tiba-tiba aku merasa ada yang narik selimut dari bawah, sehingga selimut ini turun sampai ke mata kaki. Selanjutnya gua tarik ke atas lagi dong, karena gua merasa udah kedinginan. Selimut itu gua tarik sampai ke leher lagi, tapi dengan mata gua yang masih terpejam. Beberapa saat kemudian ganti, ada suara yang mendengkur di samping lagi gua lagi. Gua pikir ini si Andra mulai lagi nih kayak kemarin. Tapi gua malam itu hanya menutup telinga pakai bantal saja. Percuma juga, kalau ngomong pasti dia kagak peduli. Setelah itu, selimut gua ditarik lagi ke bawah dan dengkuran di samping gua juga makin keras. Tiba-tiba ada tangan yang meluk perut gua. Nasib sialan gua malam ini bakal ada yang homo nih. Gua pikir bakal kagak bisa tidur kalau dikerjain Andra kayak gini terus-terusan, gumam gua. Dengan perasaan jengkel, akhirnya aku terbangun dan berbalik arah melihat apa yang sebenarnya terjadi. Berharap habis itu gua bisa omelin Andra sepuas gua. Saat aku sudah bangun berdiri di samping, setan, ucap gua cepat terkejut dan lari keluar kamar hotel dengan cepat. Hihihihihi, lengking tawanya setan yang rebahan di kasur gua dan tertawa bahagia ngerjain gua. Waktu di kamar tidur, gua lihat di ranjang wanita mukanya hancur, memakai baju putih panjang yang lusuh dan baunya busuk.
giginya hitam, serta rambut hitam yang panjang. Ternyata tangan setan ini yang peluk perut gua berbaring. Mungkin dengkurannya setan ini di samping gua sejak kemarin. Gua dengan cepat dan gak peduli siapapun terus berlari cepat gua hingga terlihat lobi dan resepsionisnya. Setelah sampai di depan resepsionis, gua gak bisa ngomong. Seperti mulut gua terkunci dan gua sedikit melirik jam sekeliling di belakang resepsionis. Waktu itu menunjukkan jam 2:30 dini hari. Setelah itu, gua langsung jalan ke depan. Ternyata gua lihat kawan-kawan gua bertiga masih tetap duduk di tempat yang sama. Gua berjalan sampai depan di kafe hotel. Dari dekat gue lihat mereka masih asyik ngobrol dan bercanda. Dengan cepat, gua langsung duduk di antara mereka. "Ndra, ayok check out dari sini sekarang juga." Perintah gua dengan membenarkan duduk gua di antara mereka bertiga dengan wajah panik dan takut. "Lah lu kenapa nak? Datang-datang kayak orang aneh gitu," jawab Andra yang masih senyum-senyum sama gua. "Emang ada apaan sih bang? Datang-datang ke depan pakai kolor doang," sahut Tommy. "Udahlah bang, nanti gua ceritain sekarang, abang bantu gua cari tempat lain yang aman," jawab gua yang masih takut. "Ayok cepet Ndra, gua nggak main-main nih." Perintah gua mulai keras dan serius, serta mata gua yang memelotot ke arah Andra. Oke nak, lu tunggu di parkiran depan sama Irfan ya," pinta Andra yang mulai menanggapi permintaan gua. Setelah itu, Andra dan Bang Tommy pergi ke kamar gua untuk beresin kamar. Mereka membawa semua barang di kamar gua dan dibawa ke meja resepsionis. Mereka mengurus check out malam itu juga. Sedangkan gua sendiri saat itu menunggu di mobil Bang Tommy sama Irfan di parkiran depan hotel. Kondisi gua masih gemetar dan takut serta tak mau cerita sebelum dapat tempat yang lebih aman. Setelah gua duduk berdua di mobil, Irfan mulai kepo. "Emang ada apaan sih bang, kok takut sebegitunya?" tanya Irfan. "Udahlah Van, sekarang lu cari tempat penginapan atau hotel yang menurut lu dan Bang Tommy paling aman." Perintah gua serius dan masih dengan suara ketakutan. "Aman gimana bang maksudnya?" tanya Irfan lagi. "Yang pasti kagak ada setannya Pan, jelas," kata gua tegas. "Oh ya, iya, ngerti gua bang," jawab Irfan yang malah tersenyum-senyum. Sekian menit Andra dan Bang Tommy sudah selesai mengikuti keinginan gua. Dari samping spion pintu mobil yang gua tumpangi, terlihat mereka berjalan ke arah gua. Tak lama kemudian, ia mengetuk pintu mobil dan memasukkan barang gua ke mobilnya. Sedangkan barang Andra dimasukkan ke mobil gua. Saat mereka memasukkan barang, gua minta sama Bang Tommy untuk membawa ke tempat penginapan langganannya yang aman dari setan. Setelah itu, Bang Tommy dan Andra masuk ke mobil gua. Mereka berjalan terlebih dahulu. Sedangkan gua dan Irfan mengikuti dari belakang memakai mobil Bang Tommy. Setelah 10 menit, mobil gua yang ditumpangi Bang Tommy masuk ke hotel berwarna hitam dan memarkirnya di depan lobi hotel itu. Gua dan Irfan segera keluar untuk mendekati mereka. Gua minta Andra dan Irfan segera check-in dengan tujuan untuk mengamankan barang-barang kami. Sedangkan gua sama Bang Tommy langsung menuju kafe hotel yang tersedia di sebelah lobi. Beberapa saat kemudian setelah kami berempat berkumpul di satu meja di restoran itu, mulailah gua menceritakan kejadian sebenarnya kepada mereka dari awal sampai akhirnya gua sampai ke depan lobi pakai kolor. "Walah bang, kalau itu mah gua sudah tahu, makanya gua dari kemarin tidur di mobil saja," kata Andra sehabis mendengar cerita kejadian yang baru gua alami. "Tahu apaan Andra?" tanya gua heran. "Ya elah, kirain abang dah paling berani, makanya gua biarin abang dari kemarin tidur sendiri di kamar hotel entuh," jelas Andra yang bikin gua bingung.
Gini bang, waktu kemarin pagi pertama kali datang sama Abang Randi, Andra lihat banyak yang gak beres di kamar tuh bang. Masak pagi-pagi ada pocong berdiri di atas lemari. Sial bener kemarin gua bang, tapi gua diem saja. Setahu Andra abang kan paling gak percaya sama gituan dan paling berani. Jelas Andra yang panjang. Sialan lu, berani si berani Indra. Kalau diklonin sama setan mana ada yang mau dodol. Jawab gua keras. Hahaha. Mereka tertawa-tertawa riang mendengar jawaban gua. Semacam perasaan bahagia kalau temennya diajak kumpul kebo sama setan. Gua yang masih takut dengan wajah jutek habis diketawain langsung ambil rokok untuk menghilangkan rasa suntuk malam itu. Beberapa kali kepulan rokok gua lepas, setelah itu gua menaruhnya di asbak. Terus kemarin gua mimpi sama siapa ya? Dan yang mendengkur di belakang gua? Kata gua lirih. Ya kuntilanak itu Bang Randi. Siapa lagi? Sahut Andra yang masih senyum-senyum. Sialan, jawab gua lirih. Terus yang masuk ke kamar mandi sebelum kamu datang siapa Andra? Beneran itu asli mirip kayak lu? Kata gua. Beneran Ran? Sebelum aku masuk kamar-kamar pagi. Tanyanya yang penasaran. Beneran setan? Sahut gua. Habis itu kepercaya dirian kami mulai menipis. Gua yang semakin penasaran dan takut berpikir, apakah tempat yang baru ini sama kayak tadi ya? Bang beneran hotel ini aman? Tanya gua sama Bang Tommy. Iya. Percaya dah sama gua? Enggak, kalau gua jerumusin lu ke tempat setan. Katanya dengan senyum-senyum bahagia. Beneran nih bang? Tanya gue lagi yang miskin kepercayaan sama mereka. Bener bang, gue jamin bang, sahut Irfan. Jadi gini bang, gue jelasin dulu, kata Bang Tommy. Pertama waktu gue datang ke hotel kalian tadi, sebenarnya gue mau ngomong tapi kagak enak juga. Nanti kayaknya gue malah dikira nakut-menakut-nakuti kalian. Jelasnya Bang Tommy. Ya nggak begitu bang, sahut gue. Dengerin sebentar nih, gue juga pengalaman buruk di situ. Tahun kemarin kalau kagak salah waktu kita habis acara tuh, kita kan rombongan sama Irfan juga kan. Seingat gue ada 30 orang rombongan yang kita bawa. Malam itu kita semua langsung cek di hotel itu. Persis kejadiannya kayak kalian. Tuh Irfan korbannya juga. Jelas Bang Tommy sambil memberikan kesempatan Irfan bercerita. Iya bang, waktu itu kan Irfan habis video call nih sama istri di kampung. Terus istri minta gua foto selfie gitu di lobi hotel. Ya namanya orang kampung bang, pengen saja tahu suami di mana. Setelah itu gua foto selfie dah dan gua kirim ke HP-nya istri di rumah. Setelah gua kirim, beberapa menit gua ditelepon lagi sama istri. Gua waktu itu bingung bang, mau apaan juga. Udah pamitan tidur malah telepon lagi. Akhirnya gua angkat lah. Waktu angkat telepon istri gua langsung marah. Marah bang. Ya, lu foto sama siapa? Lu bawa cewek ya hotel? Kata istri gua bang. Lah, kan aku juga bingung. Sama cewek mana mah? Ini saja sama Bang Tommy dan rombongan bapak-bapak. Terus istri bilang gini bang. Coba lihat fotonya yang tetesan ayah kirim ke mama. Hah? Kata gua bang, langsung gua cek kembali tuh foto di HP gua. Setelah gua perhatikan pelan-pelan dan seksama, ternyata bener bang, ada cewek berambut panjang, berkulit pucat, berbaju putih panjang, ikut ke foto di belakang gua bang. Padahal gua waktu itu sendirian bang, di depan resepsionis waktu selfie. Gila tuh bang, serem amat, celetuk Andra. Terus gimana bang? Tanya gua lagi. Yah, gua jelasin dong baik ke istri di rumah. Terus HP gua kasihkan ke Bang Tommy dan diberi penjelasan sama Bang Tommy. Kebetulan waktu itu Bang Tommy lagi duduk-duduk di cafe bang. Jelas Irfan. Gini bang, gua nggak pernah main perempuan meski di hotel sendirian. Gua kan dari dulu setia sama istri kan Bang Tommy. Irfan dengan memandang Tommy. Lagian kasihan juga sama anak istri di rumah bang, ujar Irfan. Setelah itu, suasana kami berempat menjadi agak tegang
dan saling berpandangan penuh rasa penasaran. "Tahu bang habis itu apa yang terjadi?" "Jelas bang Tommy." "Enggak bang, gimana kelanjutannya?" Tanya gua. "Gini, Ran habis gua ngasih penjelasan ke istri Irfan kami tetap di depan hotel. Karena gua sendiri sudah nggak nyaman di hotel itu. Beneran, selang beberapa jam, mereka yang sudah tidur di kamar satu persatu ke depan nemuin abang. Mulai dari kamar yang pertama mereka tidur berdua, tapi tiba-tiba selimutnya ditarik ke bawah. Yang kedua, saat mereka tidur ada yang merasa dipeluk wanita, tapi saat bangun ternyata nggak ada siapa. Siapa? Ada yang melihat pocong di atas meja mereka, tapi tiba-tiba menghilang. Ada yang kamarnya bau busuk dan amis. Rata mereka mendengar dan merasakan setan di sana. Saat itu abang langsung memutuskan untuk check out semua malam itu. Sempat rame juga bang malam itu. Bayangkan saja, 30 orang bang semalam harus pindah. Kami terpaksa bolak-balik jemput kawan-kawan dari tempat itu. Mereka juga ada yang pakai ojek online karena sudah ketakutan di hotel itu. Makanya bang tadi gua di cafe saja dan berpikir kalian udah tahu dan berani tidur di situ. Makanya abang diam saja." Jelas bang Tommy yang panjang. Setelah penjelasan itu, gua dan Andra langsung ke kamar untuk istirahat. Sedangkan bang Tommy dan Irfan langsung kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Malam itu, gua berharap sesuai rekom bang Tommy, hotel yang ini bener-bener aman dan kagak ada setan yang ganggu lagi. Alhamdulillah, kita bisa tidur dengan tenang di hotel terakhir tanpa ada yang ganjil lagi. Siangnya gua pulang kembali ke kota asal dengan Andra. Setelah kejadian itu, kalau gua mau nginep lagi, pasti pilih-pilih tempat dan rekom dari kawan-kawan karena agak trauma kejadian yang pernah gua alami. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video berikutnya.